Suaramu rame banget Mbak di situ Mbak. Miss. Suaramu rame banget di situ. Halo Miss. Ya suaramu rame banget di situ sampai saya ngomong pun kamu nggak paham. Iya halo Miss. Miss, saya ini dari keluarga dari Yogi Aditya yang di Myanmar yang kemarin sama keluarga Fikri Maulana Miss, yang dari Ibu Erni Yusnita. Terus? Gini Miss, saya mau minta tolong kan. Ini kan suami saya yang bernama Yogi itu sama Fikri satu perusahaan Miss. Terus tadi malam suami saya bilang bahwasanya kalau minta tolong ke Miss, segera minta dijemput gitu Miss. Hah? Mereka dalam bahaya Miss. Terus? Kan itulah karena si Yogi sama si Fikri ini kan minta penjemputan gitu kan. Nggak tahu lagi Miss caranya gimana. Karena posisi mereka sekarang orang Indo tinggal berdua Miss, tinggal Yogi sama Fikri di Myanmar ini Miss, di perusahaan Lekopan. Ada solusi nggak Miss untuk mereka berdua gitu Miss? Nggak bisa Dok, karena kita kalau jemput itu kita ngirim suratnya ke pemerintahan Myanmar dulu. Kita sudah ngirim surat tapi belum dibalas, kita nggak bisa maksain jemput karena kita tidak berhak untuk jemput. Oh gitu ya Miss. Betul. Ya. Saya nggak ada laporan tentang siapa? Yogi. Saya nggak ada laporan tentang Yogi, saya cuma lapor tentang Fikri aja. Iya Miss, makanya semalam kan Ibu Erni Yusnita kan nelfon saya kan, karena kan saya nggak tahu kalau Fikri ada laporan juga gitu kan. Makanya Bu Ernita bilang kan coba telepon Miss Yuni minta tolong lagi gitu kan, biar Yogi sama Fikri ini bisa keluar gitu. Karena saya nggak tahu kalau si dari teman-temannya Fikri ini buat laporan gitu Miss. Makanya saya hubungi Miss gitu biar Yogi juga bisa dibuat laporan juga Miss. Karena laporan kita untuk jemput cuma Fikri, Yogi nggak ada sayang. Kalau tolong apa Miss untuk Yogi Miss gitu buat laporan lagi. Semalam saya ada dikasih sama Bu Erni itu kan nomor teleponnya Seven ya, Mas Evan yang kemarin di telepon Miss itu kan. Saya telepon, saya chat bahwasannya buat laporan ke KBRI gitu kan. Terus kata Mas Evan itu, iya suami Mbak udah saya laporan ke KPI 2MI gitu kata Mas Evan. Oh ya udah, kalau Mas Evan sudah, berarti saya cuma ngelaporin Fikri aja. Jadi kalau Mas Evan bilang udah, ya udah nggak apa-apa loh. Oh ya nggak apa-apa ya Miss. Berarti laporan Yogi juga udah di itu ya Miss ya, karena Yogi sama Fikri satu perusahaan untuk sehari ini Miss. Kemarin ketinggalan ada penjemputan 500 lebih itu Miss, mereka disekap gitu, jadi nggak sempat untuk keluar Yogi sama Fikri ini gitu Miss. Oke. Tapi saya cuma pegang Fikri aja. Yogi saya nggak tahu. Berarti kalau saya udah hubungi Mas Evan kan kemarin semalam dibilang Mas Evan udah dibuat laporan ke KP2MI. Berarti Fikri Yogi juga udah buat laporan juga itu ya Miss ya? Saya nggak tahu, saya nggak berani ngomong karena gini Dok, Miss Yuni cuma tahu yang Miss Yuni pegang aja. Miss Yuni hanya pegang Fikri dan Nehe saja. Karena setelah itu Miss Yuni memang nggak mau pegang. Siapapun nggak mau Miss Yuni. Iya, tolong Miss untuk Yogi Miss, karena dia udah lama di sana Miss, udah hampir 3 tahun Miss. Kemarin di sana gitu, udah 4 kali dijual di Miss di perusahaan keempat ini Miss sama Fikri Miss. Ngerti, cuman kan memang saya sudah janji saya tinggal Fikri sama Nehe saja sayang. Saya selesaikan itu aja, habis itu Miss Yuni nggak mau ikut campur lagi tentang Kamboja. Kalau untuk Yogi nggak bisa Miss, karena kan mereka kan satu perusahaan gitu Miss. Minta tolong sama Miss gitu, karena cuma orang itu berdua Miss, tinggal orang Indonesia gitu Miss. Yogi sama Fikri ini yang di Myanmar. Tolong bantu mereka lah Miss, tolong, saya minta mohon sama Miss. Karena nanti nambah lagi Dok, saya sudah putuskan untuk Yogi sama Fikri aja, yang lainnya enggak gitu loh. Nanti nambah lagi gitu loh, aku nambah Yogi, nanti nambah lagi satu lagi gitu loh. Iya saya paham Miss, karena kan gini nih, saya kan Bu Erni itu kan karena satu perusahaan sama Yogi ya, dia menghubungi saya
langsung. Makanya saya hubungi Miss minta tolong untuk satu orang lagi Miss Yogi. Karena gini Miss, karena di perusahaan itu Yogi sama Firi lagi Miss orang Indonesia gitu. Karena mereka udah nggak tahu lagi gimana caranya. Saya juga udah nggak tahu lagi minta tolong ke siapa Miss. Semua segala cara udah saya lakuin Miss untuk mereka berdua gitu. Keluarga pun juga nggak tahu gimana. Yogi juga udah 2 tahun lebih, udah hampir 3 tahun Miss di sana nggak pulang, udah 4 kali dijual. Makanya saya juga hubungin Miss gitu kan, minta tolong untuk sekali ini aja Miss untuk Yogi lagi gitu Miss, karena kan udah satu perusahaan sama Fikri gitu Miss. Saya nggak berani janji, nanti saya ditagih janji, soalnya dulu Fikri aja saya sebenarnya nggak janji sama Fikri, saya cuma janji sama Nehe aja, tapi terpaksa saya harus janji juga sama Fikri gitu loh. Nanti jatuhnya saya punya utang gitu loh, jadi saya nggak janji. Saya lagi berusaha dulu sama Fikri sama Nehe. Saya nggak berani janji. Saya akan berusaha tapi saya nggak janji. Iya, saya udah nggak bisa tahu, tapi saya minta tolong ke Miss ya, tolong berusaha untuk yang gini Miss, saya mohon kali Miss, karena saya udah cek juga ke Mas Evan kan, udah saya cek juga ke Mas Evan, ya suami Mbak udah saya masukkan laporan ke KP2MI katanya gitu Miss, ya karena kan saya belum nelfon langsung dengan Miss Yuni, saya kurang afdol gitu, saya mau nelfon Miss Yuni langsung gitu, tak tolong ke Miss Yuni langsung gitu. Tolonglah Miss, mereka Yogi punya anak kecil Miss 2 Miss, saya bingung mau gimana. Anaknya masih kecil-kecil, udah hampir 3 tahun dia di sana Miss, nggak pulang-pulang, hampir kena udah di perusahaan kena stroke, udah habis badannya Miss. Jadi saya nggak tahu gimana, dia bolak-balik chat saya bilang tolonglah jemput kami berdua di sini, tinggal kami berdua di sini, yang orang Indonesia, yang lainnya udah pulangan semua. Kemarin 13 orang Miss, yang 11 sudah pulang, 2 orang ini lah Yogi sama Fikri disekap, disembunyikan Miss, makanya mereka nggak bisa kabur juga. Oke, kan kamu udah laporan sama Evan nih sayang. Iya, iya Miss. Berarti kan udah toh? Iya, berarti iya nggak apa-apa Miss, tapi karena saya kepingin nelfon Miss langsung, ya saya menanyakan ke Miss langsung gitu. Siap. Cuman saya nggak janji, saya nggak janji. Tapi saya akan berusaha. Saya nggak janji, saya nggak mau janji. Iya. Iya udah Miss, nggak apa-apa. Tolong ya Miss ya. Siap. Tolong ya Miss. Terima kasih Miss. Sama-sama. Ini yang saya sedihkan, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa ada yang salah dengan generasi kita. Kebanyakan dari kalian ingat kata-kata saya. Kalian boleh sakit hati dengan kata-kata saya, tapi ingat kata-kata saya. Ingat kata-kata saya. Sakit hati silahkan. Berangkat sombong, pulang minta tolong. Ini paling saya nggak suka. Waktu saya kasih tahu jangan berangkat dari 2018, 2020, kalian maksain. Seolah-olah saya itu iri atas rezeki kalian. Tapi saat sudah terjadi sesuatu, kalian minta tolong. Berangkat dengan nada sombong, pulang dengan nada minta tolong. Ini ada yang salah dengan kalian. Ngerti nggak sih? Saya kecewa loh teman-teman. Saya membantu semampunya. Jadi waktu kalian pesta pora, kalian nggak tahu apa yang kalian lakukan. Kan sayanya sedih. Saya membantu semampunya. Nggak bisa kalian memaksa saya untuk melakukan sesuatu yang saya nggak mampu. Saya sudah capek juga loh teman-teman ya. Nggak ada tanggung jawabnya loh saya itu sama kalian. Kalian bertanggung jawab atas dirimu. Kalian nggak bisa maksain saya untuk bertanggung jawab atas kalian sendiri. Halo. Waalaikumsalam.